Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam mata kuliah matematika ekonomi untuk materi pangkat, akar, dan juga logaritma. Jadi video ini melanjutkan pembahasan pada video yang lalu mengenai pangkat dan akar, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Oke, jadi ini adalah salah satu grafik yang menggunakan aplikasi logaritma di dalamnya, ya, yaitu grafik untuk data pendapatan per kapita dari negara Amerika Serikat, ya. Jadi di sini menggunakan satuan 2000 US dollar. Jadi ada hal yang menarik sebetulnya jika kalian lihat di sini bahwa untuk sumbu Y, ya, sumbu Y atau sumbu vertikal di sana menggunakan rentang waktu atau rentang bilangan, ya, rentang bilangan yang mungkin berbeda, tetapi jika digambarkan ini rentangnya sama, ya, maka bisa kita kembali melihat bahwa oke, selisih dari tiap-tiap interval ini ternyata berbeda, tetapi kok bisa digambarkan sama. Nah, maka di sini salah satu fungsi dari logaritma untuk memperpendek atau menyimbangkan jarak antar interval di sini, bahwa ternyata 4000 jika dilogaritmakan, ya, itu mungkin dengan basis yang berbeda akan menghasilkan interval yang sama dalam gambar. Sehingga jika kita gambarkan pendapatan per kapita dari tahun 1900 hingga tahun 2006, ternyata kita tidak menggunakan banyak tempat untuk menggambarkan selang pada sumbu Y, ya. Oke, ini adalah salah satu aplikasi logaritma dalam penggambaran grafik bidang ekonomi. Oke, kemudian logaritma ini sendiri seringkali menjadi momok bagi banyak siswa dan juga mahasiswa karena memang tidak memahami konsepnya yang sebetulnya sederhana. Logaritma ini adalah kebalikan dari pangkat, namun bukan akar. Kemudian logaritma seperti yang sudah dijelaskan tadi bisa digunakan untuk menyederhanakan interval bilangannya rentangnya sangat jauh. Sehingga jika diselesaikan, harapannya rentang tadi bisa menjadi lebih seimbang. Oke, logaritma itu bisa dihitung untuk basis berapapun, namun pada dasarnya intinya basis logaritma itu selalu bilangan positif, ya, dan tidak sama dengan satu. Kemudian basis logaritma yang lazim digunakan itu adalah bilangan 10. Karena dikatakan lazim, maka bilangan 10 ini biasanya tidak dicantumkan dalam notasi logaritma. Artinya log M itu sebetulnya menandakan artinya sama dengan log dari bilangan M dengan basis 10. Oke, maka sebagai contoh, jika kalian melihat ada notasi seperti ini, maka dari log 7 dengan basis 10 ini bisa kita tulis, cukup tulis menjadi log 7 saja. Oke, kemudian yang seringkali menjadi kesulitan bagi mahasiswa itu adalah menyatakan atau membaca persamaan ini. Ya, maka ini cukup kita baca bisa menjadi log 7 atau kalau mau lebih lengkap log 7 dengan basis 10. Oke, kemudian berikutnya bagaimana untuk basis yang berbeda, artinya basis yang digunakan dua, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, ya, log 7 dengan basis 2. Nah, kadang-kadang yang sering menjadi permasalahan adalah cara membacanya. Ada yang membaca ini dibaca 2 log 7, padahal itu keliru. Yang betul adalah log 7 dengan basis 2, ya, karena berbeda untuk 2 log 7. Kalau 2 log 7 berarti 2 dikalikan dengan log 7. Oke, ini cara untuk membaca. Kemudian seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa pangkat itu bisa kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Artinya x pangkat n sama dengan m ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk akar, ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan logaritma? Oke, hubungan antara pangkat dan juga logaritma bisa kita nyatakan ke dalam persamaan yang sebetulnya sedikit berbeda, ya, hingga kita mendapati bahwa log m dengan basis x itu sama dengan m. Itu menggunakan beberapa kaidah yang nanti akan kita pelajari bersama, ya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari dalam banyak video bahwa notasi abjad banyak kita digunakan untuk mewakili bilangan. Dalam logaritma pun juga demikian, bahwa bilangan pokok logaritma atau basis itu dinotasikan di sini oleh X.
Artinya acuan kita adalah bilangan X pada ruas kiri bentuk atau persamaan logaritma. Di mana X itu tidak boleh bernilai negatif, ya tidak boleh bernilai minus 1, minus 2, tidak boleh bernilai 0, tidak boleh bernilai 1. Ya. Kemudian untuk bilangan yang logaritma adalah M. Artinya nilai M ini adalah bilangan real positif. Bisa 1, 2, 3, ya, 3,5, 7,6, 4/3, 0,25, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga M yang menjadi hasil dari logaritma. N ini adalah bilangan real berapapun, boleh negatif atau boleh juga positif tentunya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan mengenai hubungan dari bentuk pangkat dan juga logaritma. Ini sudah kita gambarkan ke dalam bentuk kotak ini, ya. Oke, jadi untuk bentuk pangkat memang yang ingin kita cari adalah bilangan M, ya, yang pada ruas kanan ini. Ya, tentu nilainya bergantung pada basis X dan juga pangkat N. Jadi memang X dan N ini harus kita ketahui di awal, posisinya di ruas kiri. Kemudian untuk bentuk logaritma yang ingin dicari adalah N ini tadi. Ya, kalau dalam bentuk pangkat ternyata pangkatnya yang dicari. Oke, maka tentu yang harus kita ketahui di awal adalah persamaan yang atau rotasi yang terletak di ruas kiri, yaitu X basisnya dan juga M bilangan yang dilogaritmakan. Oke, kemudian dalam logaritma itu ada dua macam, biasanya ada logaritma biasa dan juga logaritma natural. Jadi selain logaritma dengan basis 10, ya, maka ada juga basis lain yang biasanya digunakan, yaitu bilangan E, sama dengan 2,718, dan seterusnya. Atau sering diringkas juga menjadi 2,72. Oke, jadi logaritma berbasis E ini disebut juga dengan logaritma natural. Kalau notasi logaritma biasa, ya, dengan basis 10 dilambangkan dengan log, maka logaritma natural ini dilambangkan dengan ln, dibaca dengan ln atau ln. Artinya dengan demikian, ln dari M itu sama halnya dengan logaritma M dengan basis E. Atau misalnya sebagai contoh di sini, ln 24 itu sama halnya dengan logaritma 24 dengan basis E. Ya. Oke. Kemudian perbedaan logaritma biasa dan natural tadi sudah dijelaskan bahwa logaritma biasa basisnya 10, sementara logaritma natural atau ln basisnya adalah bilangan E. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang kita punya data itu yang memiliki kesenjangan yang sangat tinggi. Ya, ini biasanya terlihat pada data-data pendapatan. Kemudian itu bisa kita gambar. Kalau misalnya kita gambarkan data tadi ke dalam diagram, itu tentu nanti akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Maka untuk menyeimbangkannya itu kita bisa menggunakan yang namanya logaritma biasa. Tapi kalau misalnya kesenjangan yang pada data tersebut tidak terlalu tinggi, maka bisa kita seimbangkan dengan logaritma natural. Selain juga fungsi-fungsi lain dari penggunaan logaritma itu bisa kita temukan dalam bidang fisika, astronomi, kedokteran, dan juga sebagainya. Oke, coba Anda cari contoh grafiknya ya. Kemudian untuk kaidah dalam logaritma, ada banyak sebetulnya, tapi ini hanya sedikit saja. Untuk poin A, di sana bahwa logaritma X dengan basis X itu sama dengan 1. Artinya bahwa suatu bilangan X yang dilogaritmakan dengan X akan menghasilkan 1. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita melihat contoh di sini, kita ambil contoh yang kedua, logaritma 7 dengan basis 7 sama dengan 1. Bahwa ini diakibatkan karena memang 7 dipangkatkan dengan 1 tentu adalah bilangan itu sendiri, yaitu 7. Ya. Artinya ini terjawab sudah untuk kaidah pada poin A. Kemudian pada poin B, bahwa di sana logaritma 1 dengan basis X itu sama dengan 0. Karena suatu bilangan yang dipangkatkan 0 adalah sama dengan 1. Oke, jika kita ambil contoh di sini bahwa log 1 dengan basis 5 sama dengan 0. Karena 5 jika dipangkatkan dengan 0, 5 ini menggantikan posisi X di sini. 5 dipangkatkan 0 tentu adalah hasilnya sama dengan 1, yaitu bilangan dilogaritmakan pada ruas kiri ini. Ya. Oke, kemudian untuk kaidah pada poin C, di mana suatu bilangan X pangkat N dilogaritmakan dengan basis X, ya, sama dengan hasilnya dengan N. Ya. Nah, jadi di sini bisa kawan-kawan lihat contohnya bahwa log 5 pangkat 2 dengan basis 5 itu sama dengan 2. Artinya di sini ada kesamaan antara bilangan yang dilogaritmakan dengan basisnya, ya. Artinya di sini sama-sama 5. Oke. Tips mudah untuk mengerjakan soal ini, kita pindahkan saja pangkat N pada bilangan X yang dilogaritmakan ini ke depan menjadi N dikalikan dengan log X dengan basis X.
Lalu karena sesuai pada kaidah A tadi bahwa logaritma yang dengan basis bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, sebagai contoh di sini kita jawab untuk soal yang pertama. Log 7 pangkat 3 berbasis 7. Maka tentu pangkat 3 di sini kita pindahkan ke depan. Ya, kemudian kita selesaikan untuk logaritma 7 dengan basis 7 dikalikan 1, 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, silahkan Anda cari rekonstruksi kembali bagaimana jawaban untuk dari contoh soal yang kedua. Oke, kemudian yang berikutnya untuk poin D. Jadi di sini ada sedikit perbedaan dengan poin C, bahwa perbedaannya adalah bahwa antara bilangan utama yang dilogaritmakan yaitu M dengan basisnya itu tidak sama besar ya. Sementara untuk C tadi adalah sama. Nah, ini sebetulnya konsepnya sama yaitu pangkatnya ini kita pindahkan saja ke depan. Pangkat dari bilangan M ini yaitu N ya. Nah, ini ada dua contoh soal juga. Silahkan Anda cari rekonstruksi bagaimana cara untuk mendapatkannya ya. Nah, kemudian dari eh, penjelasan ini kadang-kadang ada juga persamaan logaritma itu yang mungkin mengikuti seperti ini tapi tidak bisa kita sederhanakan. Maka biarkan saja memang sudah demikian hasilnya. Tapi jika bisa kita buat ke dalam bentuk pangkat, maka ada baiknya kita sederhanakan terlebih dulu. Oke. Nah, kita coba rekonstruksi untuk contoh soal yang pertama, di mana log 100 pangkat 2 dengan basis 10. Oke, di sini karena 2 ini adalah pangkat dari bilangan yang dilogaritmakan, maka bisa kita pindahkan ke depan. Ya, sebagai contoh di sini, kita pindahkan ke depan. Kemudian yang berikutnya, ini masih bisa kita sederhanakan, 100 merupakan hasil dari 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2, oke, di sini ternyata ada pangkat lagi. Bisa kita pindahkan ke depan lagi, yang menjadi 2 dikali 2, tinggal kita kalikan dengan log 10 dengan basis 10. Karena suatu logaritma ini basisnya adalah bilangan yang sama dengan dirinya sendiri, maka menjadi hasilnya sama dengan 1. 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 4. Artinya terbukti jawaban pada contoh soal yang pertama ini adalah benar berdasarkan hasil rekonstruksi yang kita peroleh dengan menggunakan kaidah pada poin D. Oke, yang berikutnya untuk poin E bahwa di sini ada eh, hubungan bahwa X pangkat logaritma M dengan basis X sama dengan M. Oke, jadi ada dua contoh soal juga di sini bahwa jika 10 dipangkatkan dengan log 100 dengan basis 10, hasilnya adalah sama dengan 100. Ini adalah langkah-langkah cepatnya ya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan pada jawaban 48 pada contoh soal yang kedua? Oke, coba kita lihat bersama mengenai eh, permisalan ya. Kita misalkan dulu bahwa hasil dari 6 yang dipangkatkan dengan log 48 dengan basis 6 adalah sama dengan M. Oke, jadi dengan menggunakan contoh abjad ya, contoh abjad yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antara bentuk pangkat dan juga logaritma bahwa M sama dengan X pangkat N itu ternyata bisa dibuat ke dalam bentuk logaritma menjadi log M dengan basis X sama dengan N. Ini bisa kita temukan pada slide-slide di awal. Ya, kemudian dari hal ini bisa kita lihat bersama bahwa ternyata N pada ruas kanan di sini sama dengan log M berbasis X ya. Nah, ini sama-sama dilingkari bahwa artinya karena sama log M berbasis X ini bisa kita pindahkan ya, menggantikan pangkat N di sini. Ya, maka itu di sini sudah terganti posisinya ya menjadi X pangkat log M dengan basis X ya. Maka dari itu bisa kita katakan bahwa M di sini adalah sama. Ya, artinya terjawab sudah untuk kaidah pada poin E ini ya. Kemudian yang berikutnya tinggal kita coba turunkan rekonstruksi kembali dengan menggunakan 6 berpangkat log 48 yang berbasis 6 ini, maka kawan-kawan bisa melihat sendiri bahwa oh ternyata betul jawabannya adalah 48 jika kita menggunakan kaidah hubungan dari masing-masing notasi untuk bentuk pangkat dan juga bentuk logaritma. Terbukti bahwa jawabannya adalah 48. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk poin F. Jadi di sini ada suatu perkalian ya, suatu perkalian artinya bahwa ada perkalian log M dikali N ya dengan basis X itu ternyata bisa kita pecahkan menjadi penjumlahan antara kedua bilangan yang dilogaritmakan dengan syarat basis X-nya itu haruslah sama ya. Nah, jadi di sini ada dua contoh soal di mana masing-masing sudah ada jawabannya.
Ya, coba kita rekonstruksi untuk contoh soal yang pertama. Oke, jadi di sana ada penjelasan bahwa log 100 dikalikan dengan 1000 berbasis bilangan 10. Ya, artinya karena basisnya ini haruslah sama, artinya ini bisa kita pecah sebetulnya. Bisa kita pecah menjadi log 100 ditambah log 1000. Log 100 tentu bilangan 100 di sana bisa kita sederhanakan menjadi 10 pangkat 2. Begitu juga halnya untuk 1000, bisa kita sederhanakan dalam bentuk pangkat menjadi 10 pangkat 3. Oke, karena ini pangkat bisa kita pindahkan ke depan, maka kita pindahkanlah ke depan. Artinya 2 dikali log 10 ditambah 3 log 10. Karena log 10, ya, maka hasilnya tentu sebesar 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 hasilnya adalah sama dengan 5. Artinya terbukti bahwa jawaban dalam contoh soal ini adalah sesuai dengan hasil rekonstruksi yang kita lakukan. Silahkan Anda coba untuk merekonstruksi contoh soal yang kedua. Oke, untuk poin G ini sebetulnya memang sedikit berbeda dengan poin F. Artinya di sini kalau di poin sebelumnya adalah perkalian, yang diterapkan di sini adalah pembagian. Nah, kalau untuk pembagian sebetulnya tidak begitu berbeda, hanya saja kaidah untuk pembagian ini diganti dengan mengurangi, ya, mengurangi. Nah, jadi di sini ada log M per N dengan basis X itu ternyata bisa kita pecah, ya, menjadi log M dengan basis X dikurangi dengan log N berbasis X, ya. Nah, jadi coba kita rekonstruksi kembali bahwa di sini kita memperoleh beberapa jawaban ya untuk dua contoh soal, terutama untuk contoh soal yang pertama di sini log 100 dibagi 1000 dengan basis 10, maka bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah ke dalam bentuk persamaan pengurangan ya, berarti di sini ada log 100 dikurang log 1000. Kemudian ini kita sederhanakan karena ini masih bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pangkat, yaitu 10 pangkat 2 untuk 100 dan 10 pangkat 3 untuk 1000. Kemudian pangkat di sini kita pindahkan ke depan sesuai kaidah pada poin C tadi, ya. Dan kemudian karena log 10 tentu hasilnya adalah sama dengan 1, maka tinggal kita kalikan 2 kali 1 dikurangi dengan 3 dikalikan 1. 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1. Ya, itu jawaban untuk contoh soal yang pertama. Silakan Anda rekonstruksi kembali untuk contoh soal yang kedua. Oke, yang berikutnya ini adalah untuk kaidah poin H, bahwa hubungan dari perkalian antara log M berbasis X yang dikalikan dengan log X berbasis M itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian artinya log X berbasis M ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Artinya nanti dia akan menjadi penyebut di sini, ya. Artinya log M dengan basis X itu sama dengan 1 dibagi dengan log X berbasis M, ya. Nah, ini sebagai contoh ada dua contoh soal di sini. Coba kita rekonstruksi bersama untuk contoh soal yang pertama. Betul tidak hasilnya itu adalah sama dengan 1? Oke, jadi di sini log 100 dengan basis 10 dikalikan dengan log 10 berbasis 100. Oke, jadi dari contoh soal ini kita sederhanakan ya, terutama untuk 100 di sini, kemudian 100 pada basis yang ada di sini. Oke, jadi di sini 10 pangkat 2 ya, log 10 pangkat 2 dikalikan dengan log 10 dengan basis 10 pangkat 2, ya, maka bisa kita sederhanakan menjadi bentuk demikian. Ya, 2 log 10 dikalikan dengan 1/2 log 10. Oke, jadi dalam hal ini, jika kalian melihat contoh soal atau contoh ilustrasi demikian, maka 1 yang menjadi pangkat pada bilangan yang dilogaritmakan itu menjadi pembilangnya. Sementara basis yang memiliki pangkat, maka pangkat dalam basis tadi yaitu 2 menjadi penyebutnya. Artinya di sini nanti menjadi 1/2 dikalikan dengan log 10. Ya, kemudian dengan langkah yang hampir sama, bagaimana cara kita untuk mengerjakan logaritma 10? Tentu jawabannya 1, hasilnya adalah 2 dikalikan 1 sama dengan 2 dikalikan dengan 1/2. 2 kali 1/2 sama dengan 1. Artinya terbukti jawaban pada poin H ini terbukti sama dengan jawaban pada contoh soal. Silakan Anda coba rekonstruksi bagaimana kok bisa menghasilkan jawaban 1 di sini. Oke. Artinya dari hasil ini
bisa kita katakan bahwa log 100 ya atau log 100 dengan basis 10 itu sama halnya dengan 1 dibagi log 10 dengan basis 100 ya, karena dari hal ini sudah terjawab untuk bisa menggambarkan hubungan pada kaidah poin H. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan mudah dipahami. Maka dari itu, untuk mengukur pemahaman kalian, ada 3 soal di sini. Silahkan kalian jawab. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Saya selalu berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video-video berikutnya.